Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori keseimbangan pasar atau sering kita sebut dengan yang saya tampilkan pertama kali adalah tentang schedule permintaan dan penawaran barang X di pasar. Di mana di sini ada 4 kolom. Untuk kolom pertama adalah harga, kolom kedua permintaan, kolom ketiga penawaran, dan yang keempat adalah sifat interaksi. Di mana kemarin pada sesi sebelumnya dan tugas yang saya berikan bahwa hukum permintaan berbunyi pada saat harga barang itu mengalami peningkatan, maka permintaannya akan menurun. Sedangkan untuk penawaran, pada saat harga meningkat, maka penawaran barang akan meningkat juga. Jadi ada yang berbanding terbalik dan ada yang berbanding lurus. Kalau yang permintaan berbanding terbalik, harga dengan permintaannya, sedangkan yang penawaran berbanding lurus, harga dengan penawarannya. Kita lihat sama-sama. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 1 menit untuk kalian mengamatinya. Harga tertinggi di sini ada 5 rupiah gitu ya. Kemudian harga terendahnya ada 1 rupiah. Di mana pada saat harganya mengalami peningkatan atau harga yang maksimum di harga 5 rupiah, permintaannya berjumlah 10, penawarannya berjumlah 50, dan begitu seterusnya sampai dengan harga 1 rupiah. Di mana sifat interaksinya adalah untuk baris pertama pada harga 5 rupiah, baris kedua, kita sebut baris kedua saja ya, pada harga 5 rupiah itu terjadi kelebihan penawaran. Berapa kelebihan penawarannya? 40. Bagaimana cara menghitungnya? Selisih antara penawaran dengan permintaan. Begitu juga untuk baris ketiga, pada harga 4 rupiah terjadi kelebihan penawaran yaitu 20 gitu ya, 20 barang. Kemudian pada baris kelima pada harga 2 rupiah terjadi kelebihan permintaan lebih besar dibandingkan penawaran. Jadi kalau kelebihan permintaan itu sudah jelas permintaan lebih besar dari penawaran, kalau kelebihan penawaran berarti penawaran besar dari permintaan. Sedangkan equilibrium itu adalah ketika jumlah permintaan dan penawaran sama di harga 3 rupiah. Apakah ini semata-mata dapat ditentukan dengan, kalau bahasanya ngawur gitu ya, apakah harga keseimbangannya ada di 3 rupiah ini ngawur gitu ngitungnya? Tidak. Nanti di sesi ini saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung harga keseimbangan pasar atau bagaimana cara menggambar titik equilibrium gitu ya. Kalau untuk menggambar sederhana, jika sudah diketahui tabel atau schedule permintaan dan penawaran yang saya bahas tadi, tinggal dibuat gambarnya. Gambarnya nanti tampilannya adalah sebagai berikut. Ingat, untuk lereng negatif ya, yang arahnya negatif itu ada di kurva permintaan, simbolnya D. Sedangkan untuk kurva penawaran itu adalah yang lerengnya positif ya. Kenapa disebut positif dan negatif? Karena kalau yang negatif tadi berbanding terbalik yang permintaan ya, hukum permintaannya. Pada saat harga mengalami peningkatan justru permintaannya turun dan begitu sebaliknya. Tetapi kalau yang penawaran disebut lereng positif karena dia berbanding lurus, pada saat harganya naik penawarannya juga mengalami peningkatan. Kalau digambarkan secara sederhana seperti ini. Kemudian bagaimana cara menghitung harga keseimbangan pasar tersebut? Kok tiba-tiba dapat 3 rupiah? Caranya adalah sebagai berikut. Untuk langkah pertama, kita akan menghitung atau akan mencari fungsi permintaan. Ya, lihat yang baris paling bawah ada tulisan D sama dengan min 10P plus 60. Ingat, untuk fungsi permintaan ya, dengan menganggap faktor-faktor lainnya tidak berubah atau ceteris paribus ya kalau nggak salah itu,
bahwa jumlah barang yang diminta itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Sedangkan tadi di schedule permintaan atau di tabel tadi, jumlah permintaan naik turun ya, yang harganya mulai dari Rp1 hingga ke Rp5. Semakin tinggi harganya, permintaannya semakin sedikit gitu ya. Maka kita akan hitung atau kita akan mencari fungsi permintaannya sebagai berikut ya. P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. Ingat bahwa harga tadi dipengaruhi jumlah atau jumlah juga dipengaruhi harga barang itu sendiri ya. Jadi kita masukkan persamaannya. Tadi kalau bisa diingat ya, untuk P1 harga yang paling awal itu kalian menggunakan Rp1, sedangkan untuk P2 itu ada di 5 ya, karena semakin meningkat kan ya. Tadi dimasukkan saja rumusnya, kemudian dikalikan silang. Saya harap ini sebenarnya konsep sederhana matematika saja. Saya harap penjelasan saya untuk slide ini cukup jelas ya. Ini jadi langkah-langkah untuk menghitung harga keseimbangan. Yang pertama, langkah pertamanya adalah kita harus mencari fungsi permintaan terlebih dahulu. Karena ingat, harga keseimbangan pasar itu terjadi pada saat jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama. Maka kita harus mencari kedua persamaannya. Kita harus mencari fungsi persamaannya ya. Fungsi persamaan untuk penawaran dan permintaan. Langkah pertama kita boleh mencari yang permintaan dulu, atau bahkan langkah pertama bisa mencari yang penawaran, silahkan, tergantung kalian. Dimana rumusnya jika permintaan sebagai berikut, sesuaikan saja dengan yang ada di schedule-nya tadi. Kemudian selanjutnya langkah kedua, cari fungsi penawaran. Rumusnya sama, tetapi yang membedakan pasti angkanya gitu ya. Karena tadi jumlah permintaan dan penawarannya berbeda-beda. Gimana? Untuk yang baris dari atas, baris keempat itu dipindah ruaskan, negatif 40 dipindah ruaskan ke kiri menjadi plus 40. Kemudian saya yakin ini kalian bisa, karena ini hanya matematika dasar ya. Perkalian silang, kemudian memindahkan ruas kanan ke ruas kiri atau sebaliknya, kemudian membagi dengan angka yang sama, menyederhanakan gitu kan ya, hingga ketemu bahwa fungsi untuk penawaran adalah Is sama dengan 10P. Ketika kita sudah menghitung atau mencari dua fungsi persamaan tadi, yaitu yang pertama kalau saya menggunakan untuk saya mencari fungsi permintaan terlebih dahulu, kemudian mencari fungsi penawaran, maka dapat dihitung harga keseimbang ketemu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi untuk fungsi permintaan ada negatif 10P plus 60, sedangkan untuk fungsi penawaran ada 10P. Hi sama dengan 10P. Maka fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Kenapa? Karena tadi harga keseimbangan pasar akan terjadi pada saat permintaan sama dengan penawaran. Tinggal dimasukkan saja fungsinya, maka ketemu P adalah 3. Jadi di schedule permintaan dan penawaran tadi ketika bahwa harga keseimbangan pasarnya ada di Rp3, itu tidak semata-mata di hour gitu ya, ada perhitungannya. Saya ulas kembali. Jadi langkahnya untuk pertama adalah mencari fungsi permintaan dan atau fungsi penawaran. Setelah kedua fungsi tersebut ketemu gitu ya, kedua fungsi tersebut ketemu, maka dihitung dengan asumsi bahwa permintaan sama dengan penawaran, berarti Hi-D sama dengan Hi-S. Tinggal dimasukkan fungsinya, nanti bisa dicari P-nya. Nah, selanjutnya setelah mencari ekuilibrium pasar atau harga keseimbangan pasar, kita akan membahas tentang perubahan ekuilibrium ya. Jadi tidak hanya pada kurva
permintaan, tetapi nanti juga ada kurva penawaran. Ini yang pertama kita bahas adalah pergeseran kurva. Ingat, kalau pergerakan itu hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, baik itu untuk permintaan maupun untuk penawaran. Tetapi kalau pergeseran itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Misalnya kalau di permintaan ya berarti dipengaruhi oleh harga barang pengganti atau pelengkap, kemudian promosi, kondisi alam, selera, pendapatan, ramalan masa yang akan datang, dan lain sebagainya. Dimana ketika kurvanya bergeser ke kanan itu artinya permintaannya naik. Jadi dari garis A ke B itu naik gitu ya. Ini kita berbicara permintaan dulu. Kemudian kalau bergeser ke kiri, maka permintaannya berkurang. Ya, dari A ke C. Saya ulang. Pada saat kurva permintaan bergeser ke kanan, itu artinya dia mengalami peningkatan permintaan dari A ke B. Kemudian kalau bergeser ke kiri dari A ke C, berarti kurva permintaan bergeser karena permintaannya mengalami penurunan. Selanjutnya untuk pergeseran kurva penawaran, jadi ini saya salah ketik ya, untuk yang A ke B itu sebenarnya SX1 bukan XX2 ya, tapi kita tidak akan bahas SX-nya, kita pakai ABC-nya saja akan lebih gampang gitu ya. Nah ini kalau untuk kurva penawaran juga seperti itu, jika bergeser ke kanan dia mengalami peningkatan, sedangkan bergeser ke kiri itu mengalami penurunan. Penurunan dan peningkatan apa? Ya penawarannya tadi. Kalau bergeser ke kanan itu A ke B, sedangkan kalau bergeser ke kiri itu A ke C. Saya ulang, kalau ke kanan itu bertambah penawarannya A ke B, kemudian kalau bergeser ke kiri A ke C itu dia berkurang penawarannya. Nah, saya pikir untuk harga keseimbangan pasar atau equilibrium pada sesi ini cukup saya jelaskan seperti itu saja. Yang penting ya hanya itu saja. Jadi saya akan ulas lagi dari awal. Di dalam penentuan harga keseimbangan pasar yang perlu diketahui itu adalah yang pertama kita harus tahu schedule permintaannya. Di luar misalnya kita hanya mengetahui kurvanya saja juga bisa. Jadi kurva dan schedule itu kan sebenarnya saling berkaitan ya, kayak interpretasinya bisa dilihat dari kurva ataupun bisa dilihat dari schedule-nya. Ya, hanya bentuknya yang satu tabel, yang satu sebuah kurva gitu ya, grafik garis gitu ya. Nah, di mana titik equilibriumnya itu tidak diawur atau bukan yang tidak dihitung, tapi dihitung menggunakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Rumusnya tadi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. Itu untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran sama saja. Gitu ya, tetapi kan pasti nanti angkanya berbeda karena pada saat harganya meningkat permintaan akan turun sedangkan penawaran akan naik. Kalau kita sudah dapat menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, tinggal mengasumsikan bahwa jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, maka fungsi permintaan dan fungsi penawaran dapat dihitung dan nanti ketemu P atau harga. Di mana setelah itu kita juga dapat menggambarkan kurva pergeseran kurva penawaran ataupun pergeseran kurva permintaan. Jika bergeser ke kanan itu artinya permintaan bertambah, penawaran bertambah. Tetapi kalau bergeser ke kiri itu artinya permintaan dan penawaran berkurang. Begitu ya. Saya harap penjelasan saya untuk sesi ini jelas dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.